Seperti yang gue bilang di video iklan Marjan, bulan puasa itu bulan bermunculannya iklan-iklan bagus dan ikonik. Tulis di kolom komentar sekarang, apa iklan puasa paling ikonik menurut kalian? Selain iklan Marjan tentunya. Dan di video kali ini gue mau bahas, atau lebih tepatnya ngecengin iklan Ramadan jadul yang ikonik versi gue tentunya. Setelah opening berikut. Di channel ini gue upload konten apapun yang gue suka. Subscribe dan nyalain lonceng notifikasi jadi nggak ketinggalan video berikutnya. Bulan Ramadan bukan hanya spesial bagi umat muslim, namun juga bulan dalam tanda kutip spesial bagi pemilik brand dan juga agensi alias sibuk. Kenapa? Well, di momentum ini hampir semua brand berlomba-lomba untuk mengeluarkan iklan khusus Ramadan dan berkomunikasi dengan audiens mereka. Beberapa brand bahkan telah menjelma menjadi brand yang identik dengan momen Ramadan karena iklan-iklannya yang ikonik. Sebut saja misalnya brand Marjan, Promah, Indomie, hingga brand rokok seperti Jarum. Secara komunikasi, brand-brand tersebut hadir dengan strategi yang berbeda-beda sesuai dengan jenis produk yang ditawarkan. Sebagian brand hadir dengan komunikasi hard sale alias jualan banget karena produknya memang pas dengan aktivitas Ramadan. Misalnya, brand makanan yang memang dikonsumsi pada saat berbuka atau sahur. Atau ada juga brand minuman isotonik seperti Pocari Sweat dan air mineral seperti Aqua yang berfungsi untuk mengganti cairan tubuh yang hilang pada saat kita berpuasa. Lalu brand obat mah seperti Promah yang biasanya tampil dengan komunikasi puasa yang lancar tanpa gangguan sakit mah. Kemudian ada juga brand yang menjual produk yang digunakan untuk kepentingan ibadah, khususnya sholat, contohnya sarung cap gajah duduk, wadimor, dan lain-lain. Semua brand ini memanfaatkan momentum Ramadan untuk jualan produk-produk mereka, oleh karena itu mereka juga tampil dengan komunikasi yang hard sell. Nah, menurut gue yang menarik justru brand-brand rokok yang nggak mau kalah untuk berkomunikasi di bulan Ramadan ini. Layaknya brand dengan banyak restriksi dan ketatnya regulasi, brand rokok mau nggak mau ya tampil dengan strategi yang soft selling atau lebih tepatnya mungkin no selling dan komunikasinya lebih menekankan kepada makna dan esensi puasa serta keutamaan bulan Ramadan seperti kesabaran, menahan diri, berbuat baik dan sebagainya. Salah satu contoh iklan rokok yang cukup ikonik di bulan Ramadan adalah Jarum. Bener nggak? Siapa di antara kalian yang ngefans banget dengan iklan Jarumnya Ramadan? Tulis di kolom komentar. Tapi kalau ngomongin iklan puasa yang ikonik versi gue, ada satu iklan jadul yang sampai saat ini identik banget dengan momentum puasa. Apalagi kalau bukan iklan keluarga Indomie dari tahun 2000-an ini. Ada yang inget iklannya? Kalau kalian gede di tahun 90-an hingga awal 2000-an, kayaknya nggak mungkin ya kalau kalian nggak keterpa dengan iklan yang satu ini. Iklan dari brand dan produk yang legendaris kebanggaan bangsa Indonesia. Ditambah dengan penayangannya yang cukup sering di momentum Ramadan seperti waktu berbuka dan sahur dan gak ketinggalan juga momen lebaran. Kalau di video sebelumnya kita bahas soal budget campaign sebuah brand, Indomie ini termasuk brand yang budget campaign-nya gak berseri juga kayaknya ya. Ya maklum lah, namanya juga Indofood. Nah, iklan keluarga Indomie dari tahun 2000-an ini menurut gue sangat ikonik. Strategi komunikasinya juga cukup on point. Namun di satu sisi menarik untuk dicengin. Mari kita mulai. Pertama kita bahas strateginya. Iklan keluarga Indomie ini secara strategi komunikasi dan media placement cukup oke. Dan yang gue maksud dengan oke di sini adalah mahal. Iklan ini hadir di dua momen penting bulan Ramadan, yaitu saat berbuka dan sahur, ditambah dengan momentum Ramadan. Dan kenapa gue bilang ini mahal? Well, iklan keluarga Indomie ini mempunyai 3 materi iklan yang berbeda. Versi sahur, versi berbuka, ditambah dengan versi lebaran. Strategi ini agak berbeda dengan brand-brand kebanyakan yang biasanya cuma punya 2 materi iklan. Yang satu versi puasa dan satu lagi versi lebaran. Dan biasanya iklan Ramadan dan lebaran ini berbentuk cerita bersambung. Cerita pertama menggambarkan suasana saat puasa, lalu cerita dilanjutkan pada saat momen Idul Fitri. Ini boleh dibilang format standar iklan Ramadan dan Lebaran. Nah, coba lihat keluarga Indomie ini nih. Pas kita lagi sahur, ada mereka. Lagi nunggu beduk maghrib dan berbuka, ada mereka lagi.
Sampai pas lebaran pun ketemu mereka lagi. Dan yang gue inget, zaman dulu tuh iklan ini tayangnya lumayan sering dan berulang-ulang. Kembali lagi, seperti yang gue bahas di awal video tentang strategi jualan di bulan Ramadan, Indofood melakukan ini lewat iklan keluarga Indomie karena produknya juga sangat pas dengan momentum tersebut. Oke, itu secara strategi ya. Sekarang kita bahas unsur kreatifnya. Dari segi storyline sih sebenarnya ya simpel aja ya. Ada sebuah keluarga, mereka bangun sahur, makannya Indomie. Lalu mereka buka puasa, emaknya ngerebus Indomie. Sampai lebaran, orang-orang mah bikin opor, semur, sambal goreng ati. Keluarga ini tetap bikin Indomie. Intinya dari segi storyline, ceritanya cukup simple, straightforward, dan ya jualan banget. Nah, menurut gue yang bikin seri iklan ini jadi ikonik justru karena elemen jingle dan liriknya. Untuk jingle, bass musik dan nadanya memang diambil dari jingle Indomie yang sudah legendaris itu. Tapi yang menarik adalah adjustment lirik di versi sahur, berbuka, dan juga lebaran cukup masuk dengan jingle aslinya. Ini keren menurut gue. Dari Sabang sampai Merauke, hari ini kita puasa. dari timur sampai ke Talaut, Menjalankan perintah agama. Kemudian treatment musik dan vokalnya juga menarik. Pada versi berbuka, di awal iklan tidak terdengar suara apapun. Lalu muncul suara anak yang menyanyikan jingle tanpa musik. Kemudian muncul suara beduk sebagai bridging ke sequence selanjutnya, di mana sekarang musiknya terdengar sangat rame serta grande menyambut suasana berbuka. Buka puasa bersama Indomie. Sebuah rangkaian sequence yang menarik sekaligus lebay. Nah, tapi mungkin karena kelebayan adegan dan gak realistis ini yang membuat iklan ini ikonik dan tetap diingat hingga sekarang. Mari kita bahas beberapa di antaranya. Oke, pertama, ini keluarga kayak ini terlalu ceria untuk suasana sahur. Pakaian rapi, muka seger dan happy. Kita mah biasanya kalau sahur muka kusut, ngantuk, baru bangun tidur, boro-boro mau nyanyi, mau melek aja susah. Versi buka puasa juga kayak gitu. Udah gak makan seharian, buka puasa, ama Indomie doang aja happy bener. Sampai nyanyi-nyanyi dan joget-joget. Dan menu Indomie buat buka puasa itu nggak realistis. Nggak ada gorengan, nggak ada kolak, nggak ada sirup. Indomie doang cuy. Dan ngomongin soal realistis, ini nih yang paling parah. Versi lebaran. Udah pulang kampung jauh-jauh, ketemu orang tua, maaf-maafan sama orang tua. Orang tuanya dimasakin Indomie juga. Buset dah. Harusnya setelah ini ada adegan anaknya minta maaf lagi sama orang tuanya karena cuma bisa masakin Indomie di hari lebaran. Dan kalau dipikir-pikir, ini keluarga nih sahurnya pakai Indomie, buka puasa pakai Indomie, lebaran Indomie. Abis lebaran pun Senin sampai Jumat makan Indomie. Pertanyaan gue cuma satu, ini keluarga ususnya nggak keriting apa ya? Nah, tapi all joke aside, kembali lagi namanya juga iklan, di mana fungsi dari sebuah iklan hanya ingin mengkomunikasikan sebuah produk dan bagaimana produk tersebut hadir di keseharian konsumen. Jadi iklan nggak harus realistis, iklan itu harus menarik supaya audiens ingat dengan komunikasi yang disampaikan oleh brandnya. Bahkan di sebuah teknik penulisan kreatif di mana salah satu formatnya adalah iklan, ada istilah yang namanya creative license, yaitu sebuah permission, license atau izin menampilkan sesuatu yang tidak real, tidak logis, ataupun hiperbola, namun bisa dimaafkan atau diwajarkan untuk sebuah tujuan kreativitas. Nah, kira-kira segitu aja sharing kali ini. Sekali lagi pertanyaan gue untuk kalian, apa iklan ikonik Ramadan versi kalian? Coba ceritakan di kolom komentar. Seperti biasa, klik like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka. Follow Instagram gue Tangan Belang, cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang video ini. Thanks for watching, I'll see you next time.